Wah, masih belum ada yang on cam nih. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang akan buka kameranya. Sebelumnya, selamat datang di acara BIMTEK Pembuatan Akun Mahasiswa di Sistem Pembelajaran Daring atau SPADA Indonesia. Oke, sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Natasha Perlita, salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Maranatha. Oke, sebelum kita memulai acara hari ini, ada baiknya kita meminta penyertaan dari Tuhan agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Teman-teman dipersilakan untuk menaikkan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilakan. Amin. Doa telah selesai. Baik, sebelumnya izin membacakan untuk baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja dipersilakan kepada Ibu Helen untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke, terima kasih Kak Caca. Ya, selamat siang teman-teman semua. Tadi sudah di absen sama Kak Caca, tapi belum ada yang nyahut ya. Kita absen sekali lagi ya, presensi, kehadiran. Yang dari Universitas Muhammadiyah Kupang sudah pada hadir. Boleh minta tolong responnya dong, diberi apa namanya, di diberikan reaksi raise hand ke atau jempolnya dan lain-lain. Biar kami capture dulu. Dari Universitas Muhammadiyah Kupang sudah pada hadir. Oke, yang lain? Masih 3 orang ini. Sudah pada hadir. Terima kasih yang sudah hadir. Kalau dari Universitas Kristen Maranatha sudah hadir juga ya. Boleh direspon dong. Siap. Pada hadir semua. Iya, terima kasih Sudah banyak. dong. Sambil menanti teman-teman yang lain hadir ya, tolong diingatkan untuk kita akan membantu ya, membantu mendampingi atau memberikan bimbingan untuk pembuatan akun LMS di SPADA karena di dalam beberapa ada di 2 mata kuliah ya. Mata kuliah teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Hukum di Maranatha dan di Universitas Muhammadiyah, nanti kita akan menyelenggarakan pembelajaran daring melalui LMS ya teman-teman. LMS baik di LMS di Maranatha, di Morning dan juga nanti di SPADA ataupun Sistem Pembelajaran Daring Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kami juga terima kasih banyak buat Pak Dimson yang sudah hadir ya di sini sebagai dosen pengampu dan mungkin juga ada Pak Haikal dan mungkin juga ada Pak Irfan dan apakah ada juga Pak Irzani ya. Terima kasih buat kehadirannya. Kita siang hari ini, karena ini sifatnya adalah BIMTEK, kita nggak perlu tegang-tegang ya teman-teman ya. Tadi sudah diperkenalkan kalau kami dari Universitas Kristen Maranatha secara khusus di bidang pengembangan model pembelajaran yang di dalam hal ini kami mengelola
pembelajaran daring melalui sistem. Kalau di Maranatha disebutnya Maranatha Online Learning. Kalau di Universitas Muhammadiyah Kupang mungkin disebutnya LMS Unmuh Kupang ya. Ya itu sama-sama saja ya, yang disebutnya adalah platform pembelajaran daring. Kenapa kita harus menggunakan platform pembelajaran daring? Karena uh, mata kuliah yang akan kita ampuh selama 1 semester ini penyelenggaraannya secara daring kolaboratif, teman-teman. Kolaboratifnya itu antara Maranatha dengan Muhammadiyah Kupang ya. Jadi kita sama-sama penyebutan universitasnya M ya, teman-teman ya. Maranatha dan Muhammadiyah. Jadi ini kolaboratif yang sangat baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa lancar dan baik sampai selesai penyelenggaraannya. Sebentar. Sebentar ya, teman-teman. Bapak Ibu teman-teman, kami lanjutkan. Mohon maaf karena tadi barusan ada kunjungan dari yayasan ke studio Maranatha. Oke, ini welcome. Kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir ya. Tadi sudah diperkenalkan. Kita akan lanjut saja bimtek kita untuk pembuatan akun. Nah teman-teman, kenapa kita harus membuat akun? Tadi sudah disebutkan ya, bahwa pembelajaran kita nanti akan diselenggarakan secara daring menggunakan LMS dari Kemendikbud, teman-teman, yaitu yang disebut dengan Sistem Pembelajaran Daring Indonesia atau disingkat dengan SPADA. Nah, bagaimana pembuatan akunnya? Teman-teman, di beberapa hari lampau kami dari Maranatha sudah membantu membuatkan akun di LMS Morning, karena penyelenggaraannya nanti di LMS Pada, tetapi juga untuk di Morning sendiri kita perlu membuat atau mengkonstruksi pembelajarannya di LMS perguruan tingginya dulu, sehingga teman-teman juga harus di-enroll atau didaftarkan ke Maranatha Online Learning pembelajaran daring kami, lalu nanti kita akan importkan ke sistem pembelajaran daring dari Kemendikbudnya. Seperti itu ya teman-teman ya, supaya teman-teman ini dapat memahami kenapa kita harus membuat si akun ini ya. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Ya. Teman-teman, saya izin sebentar ya, mau ngambil sesuatu dulu. Karena kita barusan dapat kunjungan dari yayasan, saya izin sebentar mau ngambil kunci sebentar ya. Mohon maaf. Iya, Bu. Baik, Bu.
Oke. Kita lanjut, teman-teman. Caca yang itu ya. Coba di. Ada Zoom, ada Zoom. Bentar, ya di next. Ya, sebelumnya di previous dulu. Di previous dulu aja. Lagi di previous lagi aja. Halaman sebelumnya. Enggak lagi. Oh ya udah yang tadi yang terakhir. Oke. Jadi teman-teman, kenapa kita harus menyelenggarakan pembelajaran daring di Spada? Karena kita akan mengambil mata kuliah kolaboratif ya teman-teman ya, kolaboratif Universitas Muhammadiyah Kupang dan juga Universitas Kristen Maranatha secara daring. Nah, secara daring dilaksanakannya di mana? Harus menggunakan sistem, yaitu sistem pembelajaran daring. Kalau dari Kemendikbud disebutnya sistem pembelajaran daring Indonesia. Ini adalah laman webnya, interface pertama atau gerbang utama teman-teman nanti menuju web di Spada Indonesianya. Setelah teman-teman nanti mengunjungi laman webnya, tinggal klik register yang bertanda merah ini, nanti di sana akan ada langkah-langkah untuk melakukan pendaftaran. Namun, sebelum melakukan pendaftaran, teman-teman, kita harus mencoba, ya, yang ketiga. Next dulu ya. Ada dua, mohon maaf ini ada kita koreksi sedikit ya, bukan 3 tapi 2. Ada 2 langkah penting yang harus kita lakukan sebelum mendaftar registrasi akun ya. Yang pertama adalah kita akan cek nama masing-masing teman-teman dari mahasiswa Maranatha ataupun mahasiswa Muhammadiyah ini di laman PD Dikti. PD Dikti ini adalah pangkalan dikti di masing-masing wilayah. Nanti saya akan sebutkan di laman web mana kita akan cek nama mahasiswa yang sudah terdaftar di perguruan tingginya. Setelah kita melihat dan verifikasi data kita sudah ada di PD Dikti dan telah terdaftar, nanti kita akan langsung registrasi. Kalau registrasi, nanti teman-teman klik Spada Indonesia untuk membuat akun LMS Kemdikbudnya ataupun LMS Spadanya. Ini adalah 2 langkah penting nanti teman-teman untuk memiliki akun Spadanya ya. Nah, teman-teman, keuntungannya apa? Keuntungannya, ketika teman-teman nanti telah terdaftar di LMS Kemdikbud, di Kementerian Pendidikan Indonesia, nanti teman-teman dapat mengambil mata kuliah yang sudah ada tuh di halaman Spadanya, bila teman-teman bisa akses. Dan itu tergantung apakah dari beberapa universitas di Indonesia ini dapat membuka mata kuliah tersebut ke masyarakat luas ataupun mahasiswa di luar perguruan tingginya. Jadi keuntungannya banyak ya teman-teman, selain nanti teman-teman dapat melakukan pembelajaran daring kolaboratif ini bersama Maranatha, tapi juga teman-teman nanti kemudian ya, ini nanti di langkah berikutnya, bisa mengakses mata kuliah dari perguruan tinggi negeri lainnya atau perguruan tinggi swasta lainnya di Indonesia. Boleh minta tolong Kak Caca mute dulu yang suaranya bocor. Kita next dulu, Kak. Kalau bilang guys, baru apa? Itu stiker tuh dia pun depan itu plat sekolah nomor kos. Hah? Baik, kita lanjut. Nah, langkah pertama tadi adalah kita harus cek nama di PD Dikti atau di pangkalan data Dikti di wilayah kita masing-masing.
dengan yang pertama mengunjungi web PDDikti. Nanti kita coba sama-sama simulasikan ya teman-teman. Kita perhatikan dulu langkah-langkahnya. Pada bagian kolom searching, ketikkan NRP di sini sebenarnya adalah nomor induk mahasiswa. Ketikkan nomor induk mahasiswa dari Maranatha ataupun dari Muhammadiyah untuk mahasiswa. Apabila berstatus dosen, silakan ketik nomor ataupun NIDN dosen masing-masing ya. Lalu nanti akan muncul teman-teman tampilan nama teman-teman di drag ke bawah. Silakan dilihat mana nama teman-teman yang sesuai. Lalu apabila sudah sesuai, misalnya salah satu dari yang sudah terdaftar itu diklik saja, nanti akan muncul data teman-teman di halamannya. Nanti kita akan simulasikan. Dan pertanyaannya, bila ada ternyata teman-teman yang tidak terdaftar, nah inilah yang nanti coba kita atur ya, bagaimana ke depannya untuk mendaftarkan di LMS Pada. Karena yang belum terdaftar ini kemungkinan data dari perguruan tingginya yang belum masuk ke PDDikti. Namun apabila teman-teman di sini yang hadir saat ini semuanya di semester ketiga atau bahkan di atas semester 3 itu rata-rata semua sudah terdaftar di PDDikti ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Oke, next dulu Kak. Setelah itu teman-teman, ketika teman-teman sudah melihat namanya sudah terdaftar dan semuanya sudah baik, datanya di PDDikti, langsung saja klik kunjungi laman Spada yang tadi disebutkan, Spada Indonesia atau spada.kemdikbud.go.id/register. Kenapa harus buat /register? Agar langsung masuk ke laman untuk pendaftarannya. Kalau teman-teman klik hanya spada.kemdikbud.go.id, itu nanti langsung menuju ke halaman utama dulu. Nanti teman-teman akan searching di mana untuk melakukan registrasinya. Nah, jadi nanti langsung saja klik spada.kemdikbud.go.id/register, kemudian nanti akan menuju ke laman untuk pendaftaran seperti pada layar. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah punya data dari PDDikti, silakan input semua data yang sesuai ada di PDDikti ini ke laman Spada ini ya teman-teman. Tidak boleh berubah. Misalnya, ternyata dari laman PDDikti ini nama teman-teman itu tidak kapital, misal tidak kapital. Itu semua di copy paste saja sesuai dengan yang di laman PDDikti untuk di halaman registrasi Spada. Apabila ditemukannya ternyata semuanya kapital, ya silakan dibuatkan di copy paste saja sesuai dengan yang di laman PDDikti ke LMS Pada seperti itu. Ini contoh ya teman-teman ya, contoh untuk registrasi pada Spada Indonesia, misalnya nama mahasiswanya adalah Irawan Perdana Putra Kaidun, itu langsung di capture saja, di bold ataupun di copy paste dari laman Spadanya, tinggal maksudnya di paste ya, di copy dari laman PDDiktinya, dikopikan ke laman Spadanya, di first name-nya saja, last name-nya dikosongkan ya, meskipun di situ ada tanda bintang, nggak masalah dikosongkan. Kemudian occupation-nya student, tentu saja NIM-nya silakan nomor induk mahasiswa teman-teman yang terdaftar di laman PDDiktinya dikopikan juga ke sini. Email, jangan lupa, email di sini harus yang sudah tercantum juga di laman PDDiktinya teman-teman. Jadi supaya mudah teman-teman nanti buka browsernya dua ya. Browser yang pertama untuk laman PDDikti, yang kedua itu adalah untuk Spada, sehingga nanti tinggal copy paste saja. Kemudian untuk phone number-nya jangan lupa diisi phone number yang aktif saat ini, dan untuk kolom universitas tentu saja perguruan tinggi masing-masing dari teman-teman. Lalu departemen. Nah, di departemen ini teman-teman memilih program studi. Misalnya semua di sini adalah program studi ilmu hukum ya teman-teman ya. Program studi ilmu hukum silakan nanti di drag yang ke bawah tanda panah ini, kemudian akan memilih beberapa program studi di bawahnya dari Kemendikbud, tinggal dipilih S1 ilmu hukum seperti itu. Lalu jangan lupa nanti di save change ya, atau disimpan semua filenya apabila sudah diisi dengan lengkap. Nanti kita akan simulasi. Kita next slide dulu, Kak. Nah, teman-teman, tadi kita menyebutkan ada email ya, teman-teman ya. Di sini ada ketentuan email official ataupun domain perguruan tingginya.
Kalau di Maranatha itu sebutannya adalah @maranatha.edu. Untuk Muhammadiyah Kupang itu disebutnya @unmuhkupang.ac.id ya. Jadi penggunaan emailnya sebaiknya harus menggunakan email domain. Kenapa? Karena ini akan merepresentasikan perguruan tinggi teman-teman. Jadi misalnya dari Maranatha supaya oh ternyata atas nama misalnya di sini ada antoniustiba.liu. Ini adalah saya ambil contoh salah satu akun dari mahasiswa ilmu hukum Unmu Kupang ya. Misalnya atas nama Antoniustiba.liu ini adalah oh ternyata home base-nya ataupun perguruan tingginya dari Unmu Kupang gitu. Nah, ternyata terus kemudian ada satu student lagi dari 12345 @law.maranatha.edu. Nah, di sini identitasnya adalah oh ini dari Universitas Kristen Maranatha. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kenapa seperti ini? Karena nanti teman-teman itu identitasnya akan di identitasnya itu tuh dirujuk ke perguruan tinggi masing-masing. Dan ini adalah satu hal yang penting ya teman-teman. Ini tidak bisa dihindari. Jadi ketika nanti teman-teman mendaftar, karena untuk pendaftaran ini wajib dari mahasiswa masing-masing ya untuk sepadanya. Jadi nanti teman-teman silahkan pastikan dulu alamat email dari perguruan tingginya sudah ada semua, lalu kemudian melakukan pendaftaran. Nah, untuk Maranatha sendiri, dari mana dapat alamat email domain Maranathanya itu sumbernya dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi atau DSTI ya disingkatnya. Itu di lantai 4 di gedung administrasi pusat ya. Seperti itu. Untuk mahasiswa Unmu Kupang misalnya dari Muhammadiyah Kupang, dari mana dapat informasi ini ataupun email domain perguruan tingginya? Nah, mungkin nanti coba dikontak ke Pak Irfan ataupun staf yang berkaitan dengan hal ini ya teman-teman. Seperti itu untuk ketentuan email official. Kita coba ke next slide lagi, coba Kak. Nah ini ya teman-teman. Ini adalah salah apa ya? Untuk mengubah profil ya teman-teman. Di mana nanti teman-teman kalau nanti sudah mendaftar wajib cek ke profilnya. Nanti kita akan coba ya. Nanti apabila ada salah satu dari teman-teman berhasil, kita akan coba buka ke profilnya untuk mengecek. Yang wajib dicek adalah yang pertama email. Yang saya tandai merah wajib dicek. Ini adalah email. Apakah sudah berdomain perguruan tingginya atau belum? Yang kedua yang wajib dicek adalah ini adalah alamat ya, alamat domisili teman-teman. Apakah sudah sesuai dengan provinsi, wilayah, dan lain sebagainya. Kemudian yang wajib dicek lagi ini adalah password ya teman-teman. Passwordnya dapat diubah sesuai dengan keinginan yang mudah diingat. Misalnya Unmu Kupang 12345 bintang atau dan lain sebagainya ya. Silakan sesuaikan yang dapat diingat, yang mudah diingat. Kemudian jangan lupa diisi untuk change foto. Untuk foto sih sebenarnya kami menyerahkan ke teman-teman mahasiswa ya, boleh silakan diisi ataupun tidak diisi. Kemudian setelah semuanya dicek, tinggal disimpan saja atau di save change ya, disimpan filenya. Next. Oke, ini adalah interface mahasiswa nanti ketika teman-teman sudah berhasil. Nah, sekarang teman-teman, karena ini sudah terakhir langkahnya, sangat mudah ya teman-teman ya. Sebelum kita ke simulasi, ada 1-3 orang yang ingin bertanya. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana? Silakan. Yang ingin ditanyakan apa ini, atas nama siapa, dari mana? Open mic aja ya. Oke, ini adalah interface mahasiswa. Nanti ketika teman-teman sudah berhasil, ada 1-3 orang yang ingin bertanya. Silakan. Yang ingin ditanyakan apa ini, atas nama siapa, dari mana? Open mic aja ya. Oke, ini adalah interface mahasiswa. Nanti ketika teman-teman sudah berhasil, ada 1-3 orang yang ingin bertanya. Silakan.
Halo? Oke, mungkin menghimpun pertanyaan dulu ya. Ada yang lain, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Eh, boleh di stop share dulu, Kak Caca. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung saja teman-teman, tidak perlu sungkan ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman di sini juga di depan komputer ya, kita sama-sama coba simulasikan untuk masuk ke PDDikti dulu. Nanti teman-teman kita sama-sama cek apakah data teman-teman sudah terrecord di PDDikti masing-masing ya. Nanti boleh salah satu minta untuk share screen dan kita sama-sama cek ya, apakah bisa, apakah ada atau tidak. Karena saya bukan statusnya mahasiswa, nanti coba kita sama-sama simulasikan. Jangan khawatir ya, jangan takut supaya nanti teman-teman bisa mengikuti pembelajaran daringnya ya di LMS. Kalau misalnya ada yang dengan senang hati ingin mencoba dan share screen, ini sangat diapresiasi ya teman-teman ya. Boleh minta bantuan semua teman-teman di sini untuk mengklik ataupun mencari datanya tadi ini ya. Sebentar, saya share dulu. Teman-teman buka browser dan ketikkan PDDikti. Apakah terlihat teman-teman? Silakan dibuka dulu pddikti.kemdikbud.go.id. Halo. Kak Caca boleh minta tolong dibuka juga. Ya, gimana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah, ya. Terima kasih sudah bersuara ya. Sudah. Oke, saat ini kita coba di atas kanan, di kanan atas itu ada tulisan keyword. Tinggal diklik saja nanti akan muncul top up seperti ini. Langsung kursornya ditujukan ke sana. Cari nama teman-teman atau nicknya atau nama ya lebih mudah. Misalnya adalah Kartini itu ya. Nah, contoh saja ini. Apakah ada? Atau agar lebih spesifik lagi, misalnya Raden Ajeng, misal ya, Kartini, silakan. Apakah ada? Sudah teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, kalau misalnya ada salah satu ya, ini saya coba salah satu aja ini. Oke, apakah muncul seperti ini teman-teman? Coba Caca masuk juga ya, Cak. Muncul? Sudah muncul. Sudah. Sudah muncul. Sudah muncul. Oke. Lihat, perhatikan teman-teman di sini ya. Di laman PDDikti ini adalah PDDikti ataupun pangkal data dikti halaman web resmi ya dari Kementerian Pendidikan. Itu nama teman-teman terekam di sana sebagai mahasiswa aktif, benar ya? Jadi, ketika nama teman-teman di sini ada, artinya teman-teman bisa mendaftarkan di LMS atau pembelajaran daring Kemendikbud atau LMS padanya. Lihat namanya apakah berkapital atau tidak. Semua ini nanti yang akan kita copy paste ke laman Spada. Saat ini coba teman-teman buka web baru, bukan web baru, artinya tab baru atau tinggal diklik saja tambah di sebelah kanannya. Silakan klik spada.kemdikbud.go.id/register. Apakah sudah berhasil?
Selamat siang Ibu, mohon bertanya Ibu. Iya, silakan. Oh, ada yang Ibu, tidak terdaftar bagi ya. teman-teman yang tidak terdaftar bagaimana Ibu? Soalnya tidak terdaftar ke PDDikti Ibu. Mm-mm. Ya, oke. Ini berarti atas nama siapa dari universitas mana? Perkenalkan, nama saya Puput Sari dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ibu. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih ya Puput. Ada berapa teman-teman yang tidak terdaftar? Yang belum terdaftar maksudnya? Semua ada di obrolan itu. Oh, Ada semua belum terdaftar di terdaftar. obrolan. Ada yang sudah ada yang belum, Ibu. Oke. Bentar saya stop share dulu ya. Coba saya minta tolong lihat Ya Ibu. tadi siapa yang ngomong ya? Puput Sari. Oke. Puput Sari boleh tanya. Puput angkatan berapa, semester berapa ya? Saya angkatan 2021 Ibu, sekarang semester 5 Ibu. Semester 5. Temennya yang lain semester 5 juga ya? Semester 5 dan semester 7. Ya Ibu. Saya dapat info dari Pak Irfan Ya sih Ibu. semester 5 dan semester 7 semua ya. Oke. Coba didaftar dong. Ada berapa teman-teman yang belum terdaftar di PD Diktinya? Ada banyak? Oke Bu, nanti di-list-kan saja. Ya, Nanti oke. di-list dulu. Kalau misalnya nanti teman-teman belum ada, coba di list dulu. Jangan khawatir, nanti kita akan kasih solusi untuk tetap bisa mendaftar di SPADA ya, di LMS SPADA Indonesia, karena minggu depan kita sudah mulai perkuliahan, oke? Saat ini kita coba lanjut dulu, kita maju dulu untuk daftar ya, daftar ke LMS SPADA-nya. Sebentar. Baik, teman-teman, kita lanjut. Maaf ya, tadi saya sedikit bertanya terkait teknis bagaimana adakah alternatif apabila teman-teman yang tidak terdaftar, yang belum terdaftar di PD Dikti ini untuk bisa masuk ke SPADA, tapi jawabannya memang belum bisa ya, teman-teman ya. Jadi, bila teman-teman ini masih apa artinya ya, masih belum verifikasi datanya di PD Dikti, nanti teman-teman ikutin perkuliahan ini di morning dulu ya teman-teman ya. Di morning itu adalah Maranatha Online Learning atau LMS Perguruan Tinggi Maranatha. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum nanti kita ke morning. Ya, teman-teman yang sudah berhasil, tadi yang sudah berhasil di PD Dikti, yang sudah ada data seperti ini, silakan kunjungi web seperti ini ya teman-teman ya. spada.kemdikbud.go/register. Apakah sudah ada yang berhasil? Boleh open mic ya.
Sudah. Sudah ya. Oke, bila sudah, yuk silakan kita pelan-pelan isi ya. Misal untuk nama first name ini di-copy saja. Contoh ya, silakan last name-nya dikosongkan, nggak masalah. Kemudian nomor induk mahasiswa, kalau di Maranatha itu mungkin ada 6 ya. Kalau di 6 apa 6 kalau nggak salah sih, atau 7. Kalau dari Unmu Kupang, dari Muhammadiyah mungkin lebih dari 7, silakan diisi. Emailnya jangan lupa emailnya, karena di sini tidak ada email ya. Email jangan lupa seperti di PPT sebelumnya, misalnya adalah kalau dari Maranatha itu adalah NRP atau NIM-nya ya teman-teman. Misalnya NIM-nya adalah 12345 bintang @law.maranatha.edu. Kemudian coba kita intip yang dari Unmu Kupang. Yes. Kalau yang dari Unmu Kupang itu ternyata nama ya teman-teman. Misalnya namanya tinggal di copy paste saja ya. Ingat ya teman-teman, ini hanya menggunakan email domain PT-nya saja. Kemudian setelah selesai email kita pindah ke phone number. Silakan diisi nomor handphone yang aktifnya lalu ke universitas. Universitasnya misalnya Muhammadiyah Kupang. Ada ya? Ada ya teman-teman ya? Halo? Apakah sudah? Ada. Ada? Ya, sudah. Ya, Dari Maranatha boleh bersuara dulu? ini dari Kupang. Ya, dari Kupang ya. Kalau dari Maranatha seperti apa? Bagaimana? Bisa ya teman-teman, silakan dipilih departemennya adalah program studi. Program studinya misalnya S1 ilmu hukum, silakan dipilih S1 ilmu hukum. Seperti itu. Oke, setelah semuanya sudah dipastikan semuanya benar, tinggal diklik register. Diklik dulu ya teman-teman register. Oke. Sekarang kita coba dulu Kak Caca. Kak Caca tadi udah? Tapi udah pernah daftar. Oh, udah pernah daftar. Oke. Kalau lupa password, ingat emailnya, Ran. Coba menuju ke emailnya, Kak. Oke, teman-teman. Apabila sudah, coba saya minta tolong salah satu bisa share screen. Salah satu dari teman-teman bisa kita lihat sama-sama ya, berhasil atau belum. Ada yang mau? Punya saya sudah terisi semua, tapi waktu tekan register tidak bisa. Tidak Oke, terdaftar gitu. Oke, boleh minta tolong di share screen supaya bisa diidentifikasi kenapa belum bisa terdaftar? Coba minta bantuannya di share screen aja ya, Kak ya. Aduh, di laptop. Atau ada yang lain yang mau share screen? Belum? Boleh tahu kenapa belum bisa terdaftar atau register? Kak. Nah, ini mau share screen katanya. Belum? Oh, ya. Oh, dari handphone ya. Nggak apa-apa, coba kita lihat. Oke. Oke. Kak, ini dipanggil namanya siapa? Kak Adu ya? Kak Adu minta tolong yang adunya boleh nggak di copy ke last name. Lalu yang adunya di first name dihilangkan coba.
Mm-mm. Harus menggunakan kapital ya, karena tadi ini udah sesuai dengan PDDikti datanya, harus sesuai dengan PDDikti ya. Oke, coba diregister. Diregister lagi. Kak Adu boleh minta tolong di... Oh, Kak Adu boleh minta tolong. Yang buletan di kiri atas, itu coba minta tolong diklik. Buletan di kiri atas, Bang. Kiri atas sekali, Kak. Yang sebelah kiri, lagi atas, lagi. Yang refresh. Oh, bukan. Refresh sebelah kiri. Kiri atasnya Kak Adu. Lagi sebelah tanda panah itu kan ada buletan untuk ya, betul. Coba. Oh, oke. Belum bisa berhasil ya. Kak Adu boleh minta tolong dilihat di pangkalan diktinya, Kak? Boleh lihat sebentar? Mm-mm. Hmm. Hmm. Oke. Kak, sekali lagi ya, kita sekali lagi copy paste aja. Nama yang ada di first name itu semuanya full, yang last name-nya tinggal yang adunya saja, di copy lagi ke sebelah last name-nya. Kemudian, hmm, ini tadi sudah klik register ya, Kak? Oke. Yang NIM-nya jangan diisi tapi di copy paste ya. Maksudnya jangan diklik supaya nggak ada yang miss. Di copy paste dari PDDiktinya. Ya, betul. Iya. Oh, 21-nya tetap ikut. 21-nya tetap ikut. Karena itu yang tercantum ya, terdata di PDDiktinya. 2166 sekian-sekian. Bukan. Ya. Mm-mm. Oh, jadi ke sini, Pak. Mm-mm. Oke. Emailnya sudah ya. Phone-nya, Kak. Phone number, handphone. Ya. Ya. Kemudian Muhammadiyah Kupang. Eh, itu, oh, coba kalau yang universitasnya jangan di copy tapi dipilih dari yang dari spadanya. Nah, betul. Coba diklik di situ, Kak. Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah Kupang. Muhammadiyah Kupang. Itu paling bawah deh. Nanti ada nah itu paling bawah ya. Silakan. Ilmu hukum yang atas ya. Ini mudah-mudahan ya bisa. Oh, saya paham. Coba Kak, kalau email yang sama.
Oh, emailnya tidak valid ya. Coba Kak, emailnya .ac.id ya. Unmu Kupang, jangan ada Gmail, tetapi Unmu Kupang saja, Gmailnya dihilangkan. Ya, .ac.id. Coba sekarang kita save lagi. Ya, sini. Atas nama siapa? Sudah mau ya? Nah, sudah berhasil. Oke, teman-teman. Jadi nanti tolong coba kita masuk dulu ya, Kak. Coba diingat ya, masuk tadi itu tuh masukin ke ini dulu, Kak. Apa namanya? Mau masukin passwordnya dulu tadi? Email. Coba login. Mm-mm. Email yang tadi ya, yang tidak email, email apa namanya? Email domain perguruan tingginya ya, yang unmukupang.ac.id. Iya. Add, jangan lupa add ya. unmukupang.ac.id. Iya. Yang itu jangan lupa ada pakai add-nya ya, teman-teman ya. Bisa? Bagaimana Askilion? Sudah bisa? Oke, teman-teman. Tadi sudah disaksikan ya bagaimana pendaftarannya. Jadi kalau tidak sesuai data, itu belum bisa berhasil. Jadi mohon teman-teman nanti ketika input datanya itu sebaiknya di copy paste dari pangkalan diktinya, dan emailnya juga kalau boleh jangan diketik tapi copy paste juga supaya kesalahannya diminimalisir ya teman-teman. Terima kasih ya Kak Asikon sudah mau di share screen tadi. Semoga nanti berhasil ke depannya. Tadi langkah-langkah yang Kak Asikon itu sudah berhasil, tinggal bagaimana nanti membuat passwordnya dan mengubah profil ya. Yuk, silakan dicoba dulu Kak Asikon kalau mau lagi. Teman-teman dari Maranatha boleh minta bantuan, ada yang mau mencoba? Tadi dari Muhammadiyah sudah, saat ini kita mau beri kesempatan buat teman-teman dari Maranatha. Apakah sudah ada yang berhasil atau masih ada yang belum mendaftar ke Spada? Boleh minta bantuannya di share screen. Ada yang mau? Yang dari Maranatha siapa ya di sini? Kalau Kak Clarissa Aurelia ada nggak? Kak Clarissa sudah daftar Spada? Belum, Kak. Belum ya? Boleh sekarang lagi di depan laptop nggak? Iya. Tapi Boleh. akun aku tuh di mana ya tadi? Itu Di tuh mana? belum ke detect gitu, belum ada nama akunnya. Di PD Diktinya. Ya itu. Oh, boleh tahu dari universitas mana? Maranatha. Oh, dari Maranatha. Semester 5 kan? Semester 5 atau semester 7? Aku semester 3. Oh ya, semester 3 ya. Ya udah, nanti kalau semester 1, 2, 3 sih ada kemungkinan memang masih belum didaftarkan ya. Nanti Clarissa minta bantuan mengunjungi Direktorat Akademik. Direktorat Akademik untuk menanyakan apakah tapi maaf ini bukan ranahnya sih. Nanti coba kami tanyakan ke bagiannya ya, ke bagian akademik, apakah sudah didaftarkan semuanya ke pangkalan data. Seperti itu.
Oke, makasih Clarissa. Boleh minta bantuan yang lain? Boleh minta bantuannya Kak Kristi. Kak Kristi Sembiring rasanya sudah terdaftar ya? Belum Kak, soalnya Mm-mm. aku juga belum terdaftar di PD. Dikti. Iya, Berarti Kak Kristi juga semester 3. iya semester 3 Kak. Ya, oke. Terima kasih. Eh, Ya. Berarti teman-teman di sini ada masih banyak bisa dikatakan masih lumayan banyak yang belum terdaftar ya. Kalau gitu nanti kita data lagi siapa yang bisa berhasil ke spadanya ya, teman-teman. Supaya nanti kami laporkan untuk penyelenggaraannya. Karena kalau belum terdaftar di Spada, teman-teman masih belum bisa ikuti kuliah gitu. Oke, karena masih belum banyak, tapi seenggak-enggaknya tadi sudah kita tahu, kita sampaikan tahapan pembuatan akun sampai benar-benar jadi seperti yang kita saksikan tadi dari Kak Asih Klion, bagaimana membuat dari akun dari akun yang sudah terdaftar terverifikasi di PD Dikti, lalu kemudian kita daftarkan menggunakan data yang terdaftar di PD Dikti itu ke Spada, teman-teman. Spada ini memang karena sinkron dengan pangkalan data, jadi datanya memang harus sama ya, harus betul-betul sinkron dari yang terdaftar di Dikti masing-masing. Jadi bila ada yang berhasil, nanti bisa menggunakan akun tersebut masuk ke Spadanya untuk enroll ke mata kuliah. Misalnya mata kuliah yang diselenggarakan secara daring untuk kolaboratif ini adalah legal drafting dari dari Muhammadiyah, atau saya mohon maaf kalau saya ada kekeliruan untuk penyebutan mata kuliah ya. Untuk dari Maranatha sendiri penyusunan pengamaran undang-undang kalau nggak salah ya Pak Demson ya, atau Pak Haikal dan Bu Seli di sini. Nah, kemudian satunya lagi itu adalah filsafat hukum. Nanti tinggal teman-teman lihat, nanti sudah langsung terdaftar di sana, teman-teman silakan langsung mengikuti perkuliahannya. Saat ini kita langsung ke Spadanya dulu ya, kita simulasikan. Bentar. Oke, teman-teman, ini bentar ya, sebentar. Teman-teman di sini sudah berhasil masuk ke morning, kita ke morning dulu aja ya daripada ke Spada, karena teman-teman Spada masih belum banyak yang berhasil. Izin tanya Bu, kalau sudah terdaftar kayak gini ya Bu ya? Oh, seperti apa? Boleh di-share dulu? Ya, betul. Ya, sudah berhasil ya. Ya sudah. Yang Jadi Asikon nanti, sudah berhasil. oh iya, jadi nanti apa nih pas setelah selesai pendaftaran disuruh buat kata seandainya tersendiri. Betul. Kata sandinya tersendiri ya teman-teman ya, seperti pengalaman Kak Asikon, silakan di-create sesuai yang diinginkan dan mudah diingat ya, yang mudah diingat, jangan yang sulit, supaya ketika kita masuk itu langsung, oh ini passwordnya gitu. Oke, nanti tinggal di enroll saja ke salah satu mata kuliahnya, atau sebentar saya tanya dulu. Jadi nanti teman-teman yang berhasil mendaftar ke LMS Pada itu ketika nanti teman-teman masuk ke Spadanya kayak tadi teman kita Asiklon itu ya, seperti ini ya.
Bentar. Belum di-share tapi. Nah, seperti ini. Nanti kami yang akan enrollkan teman-teman ke mata kuliahnya, misalnya filsafat hukum dan legal drafting misalnya ya, kalau di Muhammadiyah atau kemahiran undang-undang. Dua mata kuliah itu nanti sudah ada di LMS teman-teman ya. Tinggal enroll saja mengikuti perkuliahannya. Kalau nanti Bapak dosen atau Ibu dosennya menyarankan untuk ambil beberapa materi di LMS misalnya atau mengumpulkan tugas di LMS misalnya seperti itu ya teman-teman. Oke, saat ini kita coba masuk ke morningnya ya teman-teman. Sebentar. Oke, saya mau kasih tahu karena teman-teman sudah dibagikan akun ya, akun Maranatha Online Learning. Ini beda teman-teman, beda dengan Spada. Ya, Spada itu tersendiri ya. Spada itu tersendiri. Spada juga LMS ya, tetapi LMS dari Kemdikbud. Nah, sedangkan morning ini adalah LMS juga, tapi LMS dari punyanya Universitas Kristen Maranatha karena kita kolaboratif ya sifatnya. Gitu ya teman-teman. Kemudian akun yang sudah kami berikan itu diperhatikan untuk username-nya ini bukan email, tetapi nomor induk mahasiswa. Jadi misalnya nomor induk mahasiswa, ini masukin nomor induk mahasiswa. Coba salah satu dulu. Ya, nomor induk mahasiswa. Kalau dari Universitas Muhammadiyah itu adalah yang ini, misal ya. Misal. Kemudian passwordnya silakan sesuai yang kami bagikan ya teman-teman ya. Nah, dipastikan semuanya sesuai dengan yang kita berikan template-nya. Ini masih ada kesalahan. Oh, ini harus ada komanya ya. Tapi kan nggak mungkin ada komanya ya. Coba. Berhasil. Nah, ini. Oke, berhasil ya, tanpa koma. Oke, seperti ini nanti teman-teman. Ini atas nama Antonius Tibaliu ada di sini. Ada ya. Apakah ada atas nama Antonius? Tidak ada. Oke, teman-teman, siapapun nanti teman-teman yang masuk ke morning, mata kuliahnya nanti ada daftarnya di sini. Ada filsafat hukum, ada kemahiran perundang-undangan. Nanti kami akan enrollkan atau daftarkan teman-teman ke mata kuliah itu. Saat ini masih belum ya. Silakan nanti tinggal klik saja mata kuliah tersebut ya, mata kuliahnya untuk mengikuti perkuliahan daringnya. Seperti itu ya. Jadi rasanya nggak terlalu rumit ya, rasanya nggak terlalu sulit ya teman-teman ya untuk masuk ke mata kuliahnya. Jadi seperti apa contohnya? Ini adalah bentar. Ini yang nanti teman-teman temui di morning ya. Ini hanya beberapa saja mata kuliahnya, nanti akan kami daftarkan 2 ya. Ini contoh ya teman-teman ya, supaya nanti teman-teman bisa paham seperti apa nanti pembelajaran yang terjadi di LMS-nya. Nah ini ya. Ini ya teman-teman. Jadi ini contoh nanti teman-teman akan mengikuti perkuliahan daring. Materi digital yang terpasang itu seperti apa misalnya.
dari awal kita bisa melihat deskripsi mata kuliah ataupun identitas mata kuliah. Mata kuliah ini tuh belajar tentang apa? Dosennya sudah menyematkan ataupun mengkonstruksi di sana. Lalu capaian pembelajarannya teman-teman bisa lihat juga siapa dosennya. Misalnya ternyata ada Pak Haikal, ada Pak Sarmadi, misalnya gitu ya. Kemudian ada link Zoom untuk pertemuan awal, misalnya nanti teman-teman bisa lihat dan klik saja langsung untuk pertemuan awal ataupun perkuliahan ya. Ini misalnya saja contoh. Kemudian, nah, pertemuan satu kita belajar apa aja. Misalnya di sini ada sub CPMK-nya, kemudian bahan ajarnya apa saja ya. Di sini ada, kemudian pengalaman belajar mahasiswa seperti apa dan indikator-indikatornya. Lalu, bila teman-teman ingin melihat rencana pembelajaran selama 1 semester itu, tinggal diklik saja dokumen ini. Semuanya nanti akan jelas detail di sana ya. Dan kemudian ada pertemuan kedua dan seterusnya. Apabila nanti ada tugas-tugas, nanti teman-teman mungkin akan mengupload tugasnya di LMS di morning. Ini kita contoh dulu tugas ya, seperti ini. Diklik tugasnya, terus kemudian bagaimana cara kita submitnya ya di sini. Kemudian kita submit tugasnya seperti apa? Oh, ini udah terjadi ya. Nah, oke, sebentar. Nah, teman-teman nanti bila dikonstruksi untuk mengupload tugas, ini nanti akan ada submission ya, submitted ataupun submission. Karena di sini belum dikonstruksi, nanti teman-teman akan mudah untuk klik lalu kemudian upload ya, seperti itu. Lalu kemungkinan juga nanti teman-teman akan menemukan file untuk belajar, misalnya filenya itu adalah PPT ya. Tinggal diklik saja di sini, langsung ketemu materi pembelajarannya. Seperti itu. Jadi dimudahkan ya teman-teman untuk melakukan pembelajaran meskipun teman-teman ada di Kupang dan ada di Bandung. Nanti bisa sama-sama berkolaborasi ya. Oke, satu hal lagi teman-teman mau disampaikan adalah bila ada materi case method atau team based project, teman-teman diminta untuk turut berpartisipasi ya, turut berpartisipasi untuk ikut berdiskusi atau memberikan argumentasi dan juga jawaban-jawaban yang dilontarkan, jawaban-jawaban yang diminta oleh dosen. Kemudian atau memberi tanggapan antar mahasiswa atau juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan dosen. Itu terjadi di mana, teman-teman? Saat ini saya akan sampaikan terjadinya di mana ya. Bila nanti teman-teman menemukan adanya forum diskusi, seperti ini ya teman-teman, nanti ada sebuah pertemuan ataupun topik dalam 1 semester, kemungkinan akan ada pembahasan tentang studi kasus ini. Kemungkinan saya hanya memberikan peluang aja ya. Kalau misalnya nanti ternyata tidak ada, itu semua dikembalikan kepada Bapak Ibu dosennya ya. Ini bila terjadi. Tetapi karena ini adalah pembelajaran kolaboratif, ini sangat kami sarankan agar nanti di spadanya juga terekam adanya kolaboratif dan partisipatif antar dosen dan mahasiswa. Nah, kita coba lihat dulu ya teman-teman ya, karena di sini adalah semuanya mahasiswa dan ada Bapak Ibu dosennya, agar nanti teman-teman mahasiswa ini tahu bagaimana ikut serta di dalam kolaboratifnya ya. Nah, nanti teman-teman akan menemukan misalnya sebuah topik e-commerce ataupun ada studi kasus. Ini misalnya adalah filsafat hukum, misal saja ya teman-teman ya. Filsafat hukum studi kasus 1, misal ya. Kemudian nanti Bapak Ibu dosennya akan mengkonstruksi materi dan narasi serta deskripsi singkat terkait apa saja yang harus didiskusikan seperti yang terlihat di layar. Kemudian nanti akan ada sebuah LOM ataupun LOM ini adalah wadah teman-teman akan berinteraksi. Tinggal diklik saja si wadah tersebut, si sarananya ini untuk teman-teman melakukan berargumentasi, memberikan pernyataan, pertanyaan, apapun yang teman-teman bisa sampaikan di sana. Ya,
Misalnya, Bapak Ibu dosennya sudah menyatakan sebuah kasus ya di sini, lalu kemudian teman-teman silakan langsung memberi komentar dengan mengklik replay ya teman-teman. Mengklik replay di sebelah kanan, lalu terjadilah percakapan. Ini adalah contoh student 1 yang memberikan percakapan ataupun argumennya ataupun diskusinya terkait yang disampaikan dosen di atas ini ya. Setelah itu dilanjutkan adanya tanggapan dari student 4 ya. Student 1 menanggapi, student 4 menanggapi. Ya. Ini ibaratnya adalah teman-teman di dalam satu kelas ya. Saya tidak setuju pendapat student 1. Menurut saya dengan banyaknya startup dan lain sebagainya, kemudian bisa-bisa justru layu sebelum berkembang. Misal. Oke. Kemudian ibunya datang nih menanggapi Bapak Ibu dosennya. Ini contohnya adalah dosen ya. Kemudian Bapak Ibu dosennya memberi tanggapan untuk komentar student 4 ya. Oh maaf, di sini student 1 ya. Nah, kemudian menanggapi yang student 1, lalu student 1 menanggapi dosennya lagi. Seperti itu, ini seperti chatting ya teman-teman ya. Seperti chatting saja. Ini ternyata ada dosennya misalnya, atau mahasiswanya misalnya. Ternyata di dalam satu forum ini itu nggak hanya dengan tulisan saja teman-teman bisa memberikan jawaban, tapi ternyata bisa dengan video. Ya, bisa dengan video atau juga bisa dengan gambar. Bagaimana caranya? Caranya itu teman-teman nanti klik advance ya di bawah. Seperti ini. Ya, teman-teman. Ketika teman-teman klik replay, lalu kemudian nanti akan ada advance di bawahnya. Silakan membuat video ataupun image ya untuk jawaban. Seperti itu teman-teman, singkat saja untuk kolaboratif partisipatifnya. Dan ini terjadi teman-teman bila teman-teman berhasil mendaftarkan akun LMS-nya ya, seperti itu. Sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita kembalikan dulu ke sini ya. Ada yang ingin bertanya khususnya untuk kolaboratif partisipatif? Ini untuk mata kuliah filsafat hukum ya teman-teman. Ya, ini contoh ada forum diskusi. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh Bapak Ibu dosennya ya. Seperti ini ya tampilannya teman-teman, nanti lebih jauh oleh Bapak Ibu dosen saja ya. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Jangan sungkan-sungkan. Tidak ada, berarti semuanya sudah jelas. Oke. Sudah jelas? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya? Terkait akun, apakah tadi sepanjang penjelasan ataupun sepanjang teman-teman mencoba-coba, apakah sudah ada yang berhasil untuk sepadanya? Yuk, boleh di open mic dulu yuk sebelum kita akhiri pertemuan kita. Sudah. Sudah ya, dari tadi Kak Askilion ya. Terima kasih Kak Asik. Ini dipanggilnya apa ya? Boleh tahu nggak? Aski. Aski juga nggak apa-apa. Aski ya, Askis. terima kasih. Thank you Kak Aski. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Nanti saya minta bantuan teman-teman yang belum terdaftar di PD Dikti ya. Yang belum terdaftar di PD Dikti, yang akan mengikuti pembelajaran daring kolaboratif dan belum terdaftar di PD Dikti. Saya boleh minta bantuan untuk
list namanya ya. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa langsung ketemu di LMS, baik di morning dan juga di Spada. Saya kembalikan ke Kak Caca. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, Sama-sama. baik. Ya, terima kasih Bu Helen atas pemaparan materinya. Nah, sebelum kita selesaikan acara pada hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, boleh teman-teman dibuka terlebih dahulu kameranya. Di sini ada 2 halaman, boleh teman-teman diingatkan kembali untuk on cam atau membuka kamera. Bagi teman-teman yang belum membuka kameranya, kita masih menunggu ya. Baik, sudah ada beberapa yang membuka kameranya. Boleh disiap-siapkan terlebih dahulu, bergaya terlebih dahulu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, karena tadi sudah dibuka oleh doa, alangkah baiknya kita menutup acara ini juga dengan doa. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa dengan iman dan kepercayaannya. Dipersilakan. Belo, Hana memulak. Masih berdoa, Baik, doa telah selesai. Nah, memuluk mana? Acara hari ini telah selesai. Terima kasih Clear. Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga berhasil nanti yang masih mencoba mendaftar ke Spada ya. Oke, sampai jumpa. Makasih Pak Denson, Pak Irfan, Bu Seli, Pak Irzani, Pak Haikal, Pak Bernard juga terima kasih, Kak Caca terima kasih.